Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri, Sabina Risa Putri dengan NIM 056, dengan rekan saya. Saya Alisa Bunga Daniar dengan 36 dan rekan saya. Saya Muhammad Rehan Akbar dengan NIM 061 dan rekan saya. Saya Rio Tegar Syaputra dengan NIM 054 dan juga rekan saya. Saya Safira Anggia Marwan dengan NIM 057. Di sini kami akan menjelaskan tugas paket tracer yang pertama dulu dengan 2.214. Nah, di sini kami akan menjelaskan simulasi tentang perangkat IoT. Adapun part pertama tentang membangun sirkuitnya, terus yang kedua dia menjalankan program dari single board komputer. Nah, di sini skenario-nya mensimulasikan perangkat IoT untuk memandu proses penempatan komponen di logical workspace ini, terus menghubungkan antar komponen, dan yang terakhir memprogramkan dari single board komputer. Nah, lanjut ke yang part pertama untuk build the circuit dulu. Yang step pertama dia mau menempatkan komponen di logical workspace. Di sini kita butuh single board komputer sendiri ada di komponen. Lalu kami juga butuh LED dan servo. Nah, lanjut ke step 2 yaitu connect the komponennya. Dia mau connect pakai IoT custom cable. Dia mau konekin ke SBC0 DO ke servo D0. Terus yang B pakai sama connect-nya pakai IoT custom cable D1 ke LED D0. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita akan masuk ke part yang kedua, di mana part kedua ini berisi tentang program The Single Board Computer atau SBC. Part kedua terbagi menjadi 2 step, di mana kita ngeran atau menjalankan program bawaan dari Cisco, dan step kedua itu menjelaskan atau memodify program yang defaultnya. Jadi kita melakukan perubahan dalam situ. Nah, step pertama itu dimulai dengan double klik SBC-nya, kemudian pilih tab Programming. Selanjutnya, tulisan Blink Python-nya itu di double klik juga. Nah, di double klik tulisan atau file main.py-nya. Nah, kemudian klik button Run yang ada di atas sebelah kanan. Tab-nya di minimize dan LED-nya itu akan kedap-kedip nyala mati. Itu menandakan bahwa programnya udah jalan. Dibuka lagi tab yang tadi, kemudian di stop running-nya. Nah, ini step untuk menjalankan program bawaan dari Cisco-nya. Kita berlangsung ke step yang kedua, dimodify atau dimodifikasi. Dibuka lagi file main.py-nya, kemudian copy line ke-8, di paste atau ditempel di bawahnya, copy kode, oke, ditempel di situ. Nah, kemudian copy paste line ke-11, oke, paste kode yang ada di tutorialnya. Oke, kemudian di run. Oke, tab-nya di minimize. Dan LED-nya itu kedap-kedip juga si servonya. Oke, sampai sini untuk part 2-nya sudah selesai. Kita masuk ke bagian reflection. Mungkin tolong agak di scroll ke bawah. Oh, ada mentok ya. Nah, di reflection itu ada pertanyaan, apa yang bisa kita ubah untuk membuat si kedap-kedip dari LED-nya itu berbalik. Nah, yang perlu kita ubah adalah kode yang ada di tab programming di bagian
SBC tadi. Jadi angka yang ada di baris ke-9 itu kan 127. Nah, angka di situ bisa kita ganti jadi angka minus, dan angka yang ada di baris ke-12, angka minusnya kita ganti jadi angka bulat. Itu fungsinya untuk membalik si blink dari LED-nya. Mungkin sekian untuk tugas yang pertama. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya beralih ke tugas yang kedua. Terima kasih. Baik, untuk yang kedua, PK yang kedua itu adalah sensors dan PT microcontroller. Boleh ke atas. Nah, di sini tuh kita bakal kenalan sama sensor di package tracer ini, terus kenalan dengan PT Microcontroller, juga berkenalan dengan pemrograman PT Microcontrollernya. Skenario-nya itu di sini unit microcontroller atau disebut juga MCU adalah komputer kecil yang dibangun pada sebuah sistem dalam chip. MCU ini berisi inti prosesor, memori, dan peripheral input-output yang dapat diprogram. Microcontroller ini dirancang untuk aplikasi tertanam atau aplikasi yang memerlukan sumber daya komputer yang sedikit. Sebaliknya, mikroprosesor yang digunakan dalam komputer pribadi umumnya digunakan untuk mendukung aplikasi tujuan umum lainnya yang memerlukan lebih banyak sumber daya komputer. Nah, contoh-contoh aplikasi yang pakai microcontroller itu adalah sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis yang dapat ditanam, remote control, mesin kantor, alat rumah tangga, alat tenaga, mainan, dan juga sistem tertanam lainnya. Untuk sumber daya yang digunakan di PK ini, kita perlu satu PC dengan PK Tracer 71 atau yang lebih baru lagi. Terus juga kita perlu file PKA-nya. Boleh ke bawah. Nah, di bagian satu itu kita mulai dengan skenario itu PT MCU ini adalah papan yang memiliki port USB, 6 port I/O digital, dan 4 port I/O analog. Port I/O digital pada MCU ini memungkinkan pengguna untuk menghubungkan sensor dan aktuator digital. Port I/O analog memungkinkan pengguna untuk menghubungkan sensor dan juga aktuator analog. Dalam demo ini terdapat satu PT MCU yang terhubung ke 4 sensor dan 4 aktuator. Nah, hubungan antara sensor dan aktuator ini dapat diringkas itu yang pertama itu saklar itu switch mengontrol lampu. Kemudian untuk tombol tekan itu atau tombol pas button itu mengontrol LED. Potensiometer itu mengontrol sirine. Dan juga yang paling bawah adalah sensor fleksibel untuk mengontrol motor. Untuk part selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke part yang kedua, yaitu sensor, PT sensor dan PT MCU. Yang pertama kita harus perhatikan terlebih dahulu daripada topologinya, di mana MCU ini ditempatkan di tengah, lalu perangkat input seperti saklar, sensor, dan lain-lain itu ditempatkan di kiri, dan perangkat output ini ditempatkan di kanan. Selanjutnya, poin yang B, untuk explore the MCU-nya ini, kita bisa membuka jendela konfigurasi pada masing-masing perangkatnya. Harus diperhatikan bahwa tiap-tiap perangkat ini memiliki tab yang berbeda. Nah, di jendela atau di tab MCU ini memiliki tab pemrograman di mana memuat kode Python yang berbeda. Kode Python yang berjalan. Kode Python ini menentukan tiap-tiap perangkatnya. Lalu poin yang ketiga, untuk menjalankan perangkatnya, kita perlu menekan Alt dan sambil mengklik perangkatnya untuk kita dapat berinteraksi dalam perangkatnya. Bisa dicoba yang pertama, kita mengklik Alt sama saklarnya ini untuk menyalakan dan mematikan lampu. Dan untuk push button untuk menyalakan dan mematikan LED. Selanjutnya, kita bisa tahan dan drag dari potensiometernya ini untuk mengontrol volume dari sirinenya. Karena kita sih tidak mengaktifkan suara, jadi tidak bisa terdengar. Yang terakhir, untuk kita drag daripada fleksibel sensornya ini, dia untuk mengatur atau mengontrol kecepatan dari motornya.
Selanjutnya untuk part yang ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya untuk part ketiga, saya akan menjelaskan tentang program yang ada di MCU. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di part kedua, untuk mengakses programnya bisa diakses di bagian MCU, kemudian di bagian programming. Untuk line yang pertama dan kedua, ini merupakan library yang digunakan untuk menjalankan perangkat lunak yang ada di MCU dan juga topologi yang ada di sini. Kemudian untuk di line 4 dan sampai 7, ini merupakan variabel yang dideklarasikan secara global untuk digunakan dalam fungsi-fungsi yang ada di line selanjutnya. Untuk line 9 sampai line 18 merupakan eh, fungsi atau program yang dibuat untuk membaca dari sensornya, di mana di sini ada switch value, kemudian ada toggle push button value, ada potential meter value, dan juga flex sensor value. Kemudian di sini di set untuk masing-masing global value yang sudah dideklarasikan. Kemudian untuk di line 20 sampai line 39 merupakan baris untuk membaca dari value yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Di mana jika switch value sama dengan high, maka akan menyalakan lampu. Dan jika 0, maka akan mematikan lampu. Untuk fungsi yang kedua yaitu jika toggle push button sama dengan high, maka akan menyalakan lampu. Dan apabila low, maka akan mematikan lampu LED. Dan untuk yang item yang ketiga yaitu uh, potentiometer itu ketika value-nya di atas 512 maka akan menyalakan sirine dan apabila di bawah angka tersebut akan mematikan sirine. Dan untuk perangkat yang selanjutnya itu flex sensor di mana ketika lebih dari 0 maka akan menyalakan motor dan apabila di bawah 0 atau sama dengan 0 maka akan mematikan lampu. Dan untuk di line 41 sampai line 47 merupakan eh, fungsi utama dalam menjalankan aplikasi. Yang mana di sini ada pin mode 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian main fungsi ini dilakukan looping secara tidak terbatas atau tidak berhenti, di mana while sama dengan true. Yang mana menjalankan read from sensor di fungsi ke-49, kemudian menjalankan read to actuator di line 50, dan juga menjalankan 1 second jeda untuk di line 51. Dan juga ketika di restart akan mengulang programnya. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.